kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala cuma ditempuh dengan estimasi waktu tidak kurang dari setengah jam. Kok begitu? Coba kalau jenengan ahli membaca berjanjen itu dikatakan summa arudduhu minal arash qabla ayyabrudal. Kemudian Nabi Muhammad bangun dari tempat tidurnya Isra wal Mi'raj, pulang dari Isra wal Mi'raj tempat tidurnya masih terasa anget. Itu podo kali lek jenengan duduk di situ langsung pamitan ke kamar mandi pipis pulang kira-kira sampean gerayai anget mboten? Aduh. Anget napa mboten? Anget bukan anyep, hangat-hangat. Jadi ketika Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad ini perjalanan PP pulang pergi, ternyata kasur yang bekas tidurnya Rasulullah itu masih terasa hangat. Berarti kan nggak sampai 30 menit, nggak sampai setengah jam, padahal ribuan kilometer. Itu membuktikan kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terjadi bukan hanya untuk Nabi Muhammad saja. Banyak nabi-nabi yang lain yang mengalami peristiwa yang seperti itu. Cukup kun fayakunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi Musa yang bisa membelah laut, seperti Nabi Daud yang bisa melemeskan besi, Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati, Nabi Ibrahim yang tidak mempan dibakar oleh api, dan Nabi Sulaiman yang bisa menghalau angin. Itu semua berawal dengan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang terjadi Isra wal Mi'raj, perjalanan yang kalau umpamanya zaman dulu naik unta sekitar 2 bulan belum ke Mi'rajnya, itu cuma ditempuh PP pulang pergi tidak lebih dari setengah jam. Kun fayakunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu banyak. Seorang wanita yang tercipta dari lelaki, siapa? Ibu Hawa. Seorang lelaki yang tercipta dari wanita, siapa? Nabi Isa. Kalau Nabi Isa tercipta tanpa seperantara seorang bapak, hanya ibu. Yang lebih ajib lagi Nabi Adam dan Nabi Hawa. Jadi ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa, itu kan zaman dulu ya Bu ya. Kalau ceritanya Nabi Isa ini, ketika Nabi Isa lahir ada 3 golongan yang memberikan status kepada Nabi Isa. Yang pertama, orang Yahudi mengatakan Isa anak zina. Orang Kristen mengatakan Isa ibnullah, Isa anaknya Tuhan. Tapi kita orang Islam mengatakan Isa putra Maryam. Jadi Siti Maryam itu ketika lahir sakitnya Bu itu jobo jero Bu. Sakit secara fisik betul. Yang kedua sakit secara hati. Bagaimana lek umpamane anakku lahir aku ngomong karo wong kampung terus piye? Iki anake sapa? Sampai tak bilang Ibu ya, yang namanya orang melahirkan itu sakit Bu. Pernah ngalami, Beb. Betul ini. Betul. Saya kalau gini nih serius Bu. Serius. Ini masalah kebagian kepada kedua orang tua, khususnya ibu. Sama tak kandani, wong babaran itu loro. Loro tenang. Bagaimana gak sakit? Ya Allah, saya pernah. Ya Allah. Ngomong dulu ya. Terus? Enggak. Ya Allah, bisa seperti itu. Loro Bu, makanya jangan sampai berani kepada orang tua tak bilangi. Ibu jenengan tuh melahirkan jenengan sakit. Apa Habib pernah merasakan? Tidak. Cuma katanya seperti itu. Katanya seperti itu. Ketika Nabi Isa dilahirkan, orang ada 3 golongan. Mengatakan dia putra zina, dia putra Tuhan, dia putra Siti Maryam. Maka turunlah ayat
Masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqnahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Kalau pola jawab kunci-kunci itu cek itu kompak ya kan. Nabi Adam diciptakan dari turab. Apa itu turab? Tanah. Maka pertama kali makhluk manusia dinamakan Nabi Adam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil 7 macam tanah langsung di blender ya. Bukan di blender, ini mempermudah jenengan supaya cepat paham. 7 macam tanah dicampur, dikasih nyawa, kun fayakun, maka hiduplah yang namanya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu terbuat dari 7 macam tanah, Bu. Ya macam-macam, tanah lempung, tanah merah, tanah sembarang, tanah Arab, tanah liat, tanah Indonesia, tanah sengketa. Jadi lama wong tukaran tok itu mangke paling biyen tepangan tanah sengketa itu. Lah ada orang ahli Masya Allah istiqomah paling tepakan tanah suci. Ada lagi orang itu sih nggak punya pendirian, lewong mulon, melok mulon, orang ke barat ikut ke barat, itu tepangan tanah bletok. Itu ya diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Lama-lama Nabi Adam merasa gabut di dalam surga, merasa galau. Kenapa? Kesepian. Gabut kenapa? Disuguhi tapi orang kon mangan. Oh, nggih. Biasa Bu, yo nggih. Itu menurut enak itu. Iya, boten. yo tanah kesone, yo kabeh pertama yo pertama turun tambahke. Ya sepertilah Nabi Adam. Nabi Adam itu mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Yang namanya surga kan serba nikmat, tapi dia satu. Kenapa? Gak punya teman. Orang duwe kanca turu. Bukan betul toh? Kan Nabi Adam sendirian toh? Akhirnya Nabi Adam bersedih, ngelamun. Ditanyakan oleh Allah, wahai Adam, kenapa kamu kok bersedih? Iya ya Rob, saya lagi bersedih. Kenapa kamu? Saya galau. Kenapa kok galau? Saya nggak punya teman di sini. Ada, cuma nggak bisa. Ada tapi nggak bisa ambil. Ini asli ya. Kok orang tulisannya awas pecah? Ini manggil mawar. Ya ngomong. Akhirnya bagaimana? Nabi Adam dibuatkan teman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diambillah tulang rusuk yang sebelah kiri. Diambil itu tulang rusuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih nyawa, kun fayakun, jadilah seorang wanita yang dinamakan Ibu Hawa. Makanya sampai saiki Bu, sing jenenge wong lanang ki tulang rusuke ilang siji. Yang sebelah kanan 12, sebelah kiri 11 sampai sekarang. Kenapa kok yang kiri hilang? Itu dienggo bojone. Sampai hilang piro, Pak? Loh, kok hilang telu lho. Ayo. Bajane telu. Bu, Pak, Bu Lurah hilang telu. Coba teku. Dapat hilang 6. Itu sampai sekarang. Maka wanita tercipta dari tulang rusuk. Kenapa wanita kok nggak tercipta dari tulang kepala? Supaya wanita tidak disembah oleh pria. Wanita juga tidak diciptakan dari tulang laki supaya tidak diinjak-injak oleh lelaki.
Wanita diciptakan dari tulang rusuk, itu pun sebelah kiri supaya dekat dengan hati, supaya wanita dilindungi dan dicintai. Sampai hilang di rumah Sugeng rawuh marhaban. Kok gak ngelihin? Allah. Oke, monggo. Tulang rusuk. Itulah semua bersumber dari kun fayakun. Kun jadi fayakun, maka terjadilah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir, hikmah Isra wal Mi'raj itu kita ini orang hidup punya pakem, Bu. Jangan ingat-ingat kata saya ya. Orang hidup itu punya pakem, punya rumus. Apa rumusnya orang hidup? Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan di situ ada kemudahan. Orang ini kalau support, jenengan titeni bakal sebentar lagi bakal datang yang namanya seneng, yang namanya bahagia. Monggo sudah tahu. Sudah hilang 6 Bu. Oh, sering hilang 6. Tengah losen beb, ya Allah. Dilanjut ya. Jenengan ingat-ingat kata saya, orang hidup itu ada pakem, ada rumus. Jenengan kalau sudah paham dengan rumus kehidupan, apapun yang terjadi jenengan tidak bakal sumpek. Apa itu? Dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Apabila jenengan sulit, jenengan tunggu saja, sebentar lagi pasti ada kemudahan. Kalau jenengan sedih, jenengan tunggu saja, pasti sebentar lagi akan datang yang namanya kebahagiaan. Itulah pakemnya orang kehidupan, itu dinamakan roda kehidupan. Yang namanya roda kan berputar, betul? Kadang seneng, kadang susah, betul? Kadang di atas, kadang di bawah, betul? Kalau roda nggak berputar itu namanya roda kempes, ya kan? Dinamakan roda kempes. Demikian pula ketika yang menjadi kronologi kejadian Isra wal Mi'raj, kenapa kok Kanjeng Nabi diisrokan? Karena Kanjeng Nabi sudah susah. Maka dengan adanya Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi bahagia. Apa susahnya Rasulullah? Yang pertama, ditinggal mati oleh paman pembela Abu Thalib. Yang kedua, ditinggal mati oleh Sayyidatina Khadijatul Kubra binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, istri setia yang bernama Siti Khadijah. Sedih bertambah sedih. Bahkan tahun itu dinamakan tahun Amul Husni, tahun-tahun kesedihan. Karena Isra wal Mi'raj belum ada tahun dinamakan tahun kesedihan. Sama seperti Maulid Nabi tahun berapa? Nggak ada tahun. Maulid Nabi dinamakan Amul Fil, tahun gajah. Kalau Maulid Nabi dinamakan Amul Fil, tahun gajah. Isra wal Mi'raj dinamakan Amul Husni, tahun kesedihan. Zaman dulu belum ada kalender, belum ada tahun. Maka ketika Kanjeng Nabi sudah sedih, tidak lama kemudian Kanjeng Nabi bahagia, yaitu di Isra wal Mi'raj-kannya Nabi Muhammad SAW. Dia Kanjeng Nabi, beliau Rasulullah bahagia, jalan-jalan Bu, bisa melihat neraka, bisa melihat surga, bisa berjumpa dengan saudara-saudaranya, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Adam, dan lain-lain. Dan setelah kematian dua orang tersebut, Abu Thalib dan Siti Khadijah, turunlah surat yang namanya surat Yusuf. Apa hikmah surat Yusuf? Inna ma'al usri yusra. Jenengan kalau super, bacalah surat Yusuf atau bacalah kandungan dari surat Yusuf. Isinya pakemnya orang hidup, isinya rumus kehidupan. Setelah sumpek bakal seneng, setelah sulit bakal mudah, setelah ada masalah bakal bebas masalah. Seperti kehidupan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan seperti itu.
Pertama susah, seneng. Berkacalah, nirulah apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Surat Yusuf turun ketika Nabi Muhammad sedih. Nabi Yusuf pertama susah, apa? Dicemplungkan ke sumur. Kok dicemplungkan? Apa ya? Dimasukkan ke sumur sama saudara-saudaranya. Susah Nabi Yusuf. Akhirnya bahagia, apa? Diambil anak angkat oleh seorang perempuan namanya Siti Zulaikha. Al-Quran mengatakan Mar'atul Azizah, seorang wanita yang mulia atau istrinya gubernur. Siti Zulaikha. Bahagia Yusuf. Habis bahagia, susah lagi Nabi Yusuf, apa? Dimasukkan ke penjara tanpa salah. Setelah susah, bahagia lagi, apa? Diangkat menjadi gubernur negeri Mesir. Maka susah, seneng, susah, seneng. Maka kalau jenengan pas lagi susah, ojo terlalu susah. Jenengan titeni mari guru bakal bunga sampean. Juga sebaliknya kalau jenengan sampai itu bahagia, jangan terlalu bahagia. Sampai kita ini mari ini, ojo lebih bahagia lagi. Jangan sampai susah. Semoga bahagia dunia sampai akhirat. Nah, maka Nabi Muhammad SAW di Isra wal Mi'rajkan karena Nabi Muhammad pernah mengalami kesusahan yang bertumpuk-tumpuk. Ditinggal kematian Siti Khadijah, lalu ditinggal kematian paman Abu Thalib. Yang ketiga ada harapan siapa? Halimatus Sa'diyah. Itu harapannya Rasulullah. Saya mau berdakwah ke Taif. Kenapa? Negeri Taif ini rata-rata dari Bani Sa'ad. Aku dulu masih kecil pernah disusui oleh Bani Sa'ad. Siapa? Halimatus Sa'diyah. Saya berharap mudah-mudahan negara Taif mau menerima dakwah saya. Pergilah Rasulullah SAW ke negara Taif mau berdakwah. Ternyata berita kepergian Kanjeng Nabi ini bocor, Bu. Belum sampai di sana mata-mata mengatakan besok bakal datang seorang nabi palsu yang bernama Muhammad. Mari kita kasih pelajaran dia biar kapok gitu. Padahal ini Nabi Muhammad lagi bersedih. Abu Thalib nggak ada, Siti Khadijah nggak ada. Dia bersedih punya satu harapan, seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah. Dia pergi ke Taif. Ternyata dia Rasulullah SAW masuk ke Taif langsung ditolak, dicaci, dimaki, dilempari batu. Beliau bersama dengan seorang sahabat yang diambil anak yang bernama Zaid bin Harisah. Saking akrabnya kepada Kanjeng Nabi, Zaid ini dipanggil Zaid bin Muhammad. Saking akrabnya sama Rasulullah, tapi aslinya Zaid bin Harisah. Rasulullah pergi ke Taif bersama Zaid. Masuk ke Taif, ternyata dilempari batu, dilempari kotoran, dicaci, dimaki, dihina. Keluarnya Rasulullah SAW. Itulah tangisan yang bisa mengguncang arasnya Gusti Allah. Tangisan di mana Kanjeng Nabi Muhammad pergi ke Taif ditolak. Sedihnya jadi 3 kali kesedihan. Kepaten paman Abu Thalib, kepaten Siti Khadijah, dakwanya di Taif ditolak oleh penduduk Taif. Itulah tangisan yang bisa menggoncang arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunlah Sayyidul Malaikah, pemimpin malaikat Jibril alaihissalam. Ya Rasulullah, apa perlu Taif saya ratakan dengan tanah? Tidak Jibril. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Malahan Kanjeng Nabi mendoakan penduduk Taif, Bu. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jenengan beri petunjuk mereka, sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang tidak tahu. Turun lagi malaikatul jibal, malaikat yang jaga gunung sedunia. Dia bilang kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Kanjeng Nabi, jenengan tinggal duduk gunung yang mana yang akan saya angkat dan saya bukan ya Bu? Bukan. Dirobohkan kan bangunan diburukan itu ditumpahkan. Ini kalau
umpamanya permen ini ya, ini kan dilempar. Loh kalau ditumpahkan. dibanting, dibanting gitu, dibanting, lewat urusannya, dibanting. Ya Rasulullah, jangan duding gunung yang mana yang saya angkat dan saya bantingkan. Saya bantingkan. Paling ini cara Jawa. Jangan duding Kanjeng Nabi. Gunung sing pundi? Kula bruaken. Lah kan cocok kok. Saya brukan ke penduduk Taif. Lalu Rasulullah berlindung di pohon korma miliknya Utbah. Pak jenengan saking pundi? Lampung. Namanya siapa? Oh, Pak Junanto ini toh? Oh. Saya pikir Pak Yusuf. Pak Jusman ya? Usman. Jusman. Bukan Jusmangga. Lalu bagaimana Rasulullah itu berlindung di pohon kurma? Maka di situ ada yang namanya Utbah yang mempunyai pohon kurma. Utbah ini seorang kafir Quraisy, sama-sama Quraisy, ya kan? Lalu si Utbah ini memanggil budaknya yang bernama Adas. Adas, come here. Adas, ta'al. Adas, coba kamu kasihkan anggur ini kepada dia yang lagi dihajar sama orang Taif, si Muhammad. Kasihkan anggurnya. Coba jangan pura-pura kemarin ini anggur, Pak. Boten mau diparing manten. Ya, kan kula. Ini namanya Adas ya. Diberikan sama ya. Lalu anggur ini dimakan sama Adas. Tapi berhubung ono plastiknya gak jadi. Lalu anggur ini yang diberikan Adas ini seorang budak, seorang budak. Lalu anggur ini dimakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Lah si Adas ini kaget. Hadal kalam la yaqulu min hadal bilad. Omongan ini enggak dikenal di sini. Katanya Adas. Ini bukan omongannya orang sini. Nabi Muhammad mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan hanya omongan orang sini. Lalu Nabi Muhammad berkata kepada Adas, "Hei Adas." Ini Adas ya. Adas, umpamanya ya. Nabi Muhammad berkata kepada Adas, "Min aina bila anta wa madinuka." Wahai Adas, kamu berasal dari negara mana dan apa agamamu? Jenengan? Yane. Wahayane. Yane kunyan. Iki ceritanya Adas ini wong Arab Pak, jadi wong Cina. Wah. Adas ini budaknya Utbah yang memiliki pohon kurma di mana Kanjeng Nabi berlindung di sana. Min aina bila anta, dari mana kamu berasal? Nyanyi. Gak nyambung. Dari mana kamu berasal? Orang Madura, Beb. Tambah parah. Orang Madura itu ya. Nabi Muhammad mengatakan min aina bilat anta wa madinuka. Hei Adas, dari mana kamu berasal dan apa agamamu? Adas mengatakan ana Nasrani. Saya adalah beragama Kristen. Wa ana min Nainawa, dan saya berasal dari Nainawa. Nainawa ini nama desa, kecamatannya Kecamatan Karbala. Ini negara